Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku kelas 3 akuntansi? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa pandemi kali ini, pembelajaran MIOP kita laksanakan secara daring. Dan saya berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran, mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring. Sebelum pembelajaran, marilah kita senantiasa memulai pelajaran kita awali dengan doa agar diberi kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita dapat, apa yang saya sampaikan, dan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Saya akan mengulas kembali pembelajaran di kelas 2 tentang aplikasi MIOP, yaitu sebuah aplikasi yang digunakan sebagai komputerisasi akuntansi. Nah, saya ulas yang kemarin, tahapan menggunakan dan menyelesaikan soal dengan MIOP. Yang pertama, pastikan bahwa aplikasi MIOP sudah terinstal di dalam komputer. Kemudian setelah kita menginstal, kita jalankan aplikasinya. Lah langkah-langkahnya gimana? Lah nanti akan dijelaskan di video berikutnya. Nah, tahapan yang kita lalui untuk menyelesaikan soal dengan MIOP adalah sebagai berikut. Tadi sudah menginstal aplikasi MIOP. Yang kedua, mengisi identitas dan periode akuntansi. Nih, maksudnya mengisi identitas perusahaan, kemudian periode akuntansinya, ya. Terus kalau sudah kita buat, kita kemudian membuat daftar akun atau account list. Nah, daftar akun bisa kita buat langsung ketika kita menjalankan aplikasi MIOP, maupun kita buat daftar akunnya nanti di Excel dan kita import ke dalam MIOP. Setelah kita buat daftar akunnya, kemudian kita buat link account. Nah, di sini link account dimaksudkan agar nanti ketika kita melakukan transaksi secara otomatis MIOP akan mengatur sendiri dan secara otomatis akan bisa saling berhubungan antara akun yang satu dengan akun yang lain. Kalau link account sudah kita buat, kemudian kita membuat kode pajak yang kita atur, atau teks kodenya, PPN-nya. Setelah kita atur, kita buat daftar customer-nya dan daftar supplier-nya. Setelah itu membuat daftar item persediaan barang. Kalau sudah semua kode pajak, daftar customer, dan daftar item kita buat, kita mengisi saldo. Nah, yang pertama kita mengisi saldo awal akun neraca. Kalau sudah, kemudian kita mengisi saldo awal piutang. Selanjutnya kita mengisi saldo awal utang. Kemudian mengisi saldo awal persediaan barang. Nah, setelah itu baru kita menjurnal transaksi. Nah, langkah yang terakhir kemudian kita mencetak laporan. Dan untuk yang paling akhir jangan lupa kita backup datanya agar datanya tidak hilang. Nah, kemudian kalau kita untuk memulai, seperti biasa kita buka aplikasi MIOP-nya. Kemudian yang pertama kita buat data MIOP-nya dengan create. Setelah itu muncul tampilan seperti tersebut, kita klik tombol next.
Nah, langkah berikutnya adalah kita mengisi informasi perusahaannya, mengisi data-data perusahaannya. Ada company name, nama perusahaan, company number, nomornya, kemudian VAT number, address, phone number, fax number, email address. Nah, semua itu bisa diisi semua, tapi yang paling wajib yang harus diisi adalah yang ada bintangnya, yaitu computer name. Nanti kalian bisa isi. Kalau sudah diisi semua, kemudian kita klik tombol next. Nah, setelah kita buat akun perusahaannya, kita akan mengatur, ya, kita akan mengatur periode akuntansinya. Di situ ada current financial years, yaitu untuk tahun pembukuan. Nah, nanti tahun pembukuannya tahun berapa, tergantung soal. Kemudian ada last month of financial years, ada bulan tutup buku. Nah, biasanya soal-soal itu, soal yang kita kerjakan nanti tahun tutup bukunya itu bulan Desember. Kemudian mengisi conversion month, bulan transaksi, ya. Bulan transaksinya, nanti transaksinya di soal itu bulan apa. Nah, kita diisikan pada conversion month. Kemudian kita mengisikan yang berikutnya, number accounting period, jumlah bulan dalam setahun. Nah, rata-rata untuk soal-soal jumlah bulannya ada 12. Nah, kita pilih yang 12. Nah, kalau sudah terisi semua, kita pilih next. Nah, kemudian muncul build your account list. Nah, ini akan kita ditujukan untuk pembuatan akun. Ada yang pertama, pilihan yang pertama ada I would like to start with one of the list provided by Myop Accounting. Maksudnya apa? Di sini kita akan membuat akun yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh Myop. Kemudian yang kedua, I would like to import a list of account provided by my account. Other, I am done creating my company file. Nah, di sini berarti kita akan mengimport account yang sudah kita buat di dalam Excel. Terus yang ketiga, I would like to build my own account list once I begin using Myop. Berarti nanti kita akan buat akunnya satu persatu ketika kita sudah membuat data perusahaan. Nah, kalau sudah kita tentukan mana yang oke, nah nanti kita coba satu persatu, kita pilih yang pilihan pertama atau pilihan kedua. Tapi biasanya kita akan menggunakan pilihan yang kedua, yang import. Nah, kalau sudah, kita klik tombol next. Kemudian muncul di sini ada pilihan di mana kamu akan menyimpan data Myopnya. Jangan lupa, ini penting karena kita akan menyimpan, meng-backup data Myopnya di mana. Nah, defaultnya ada di C Myop. Nanti tergantung Myopnya berapa. Kalau Myop 18 maka C.2/Myop18/Myop.dat. Nah, kalau kita mau milih penyimpanannya, kita pilih change, tombol change. Nah, setelah tombol change nanti muncul di mana penyimpanannya, baik di local disk C, local disk D, ataupun di flash disk yang kalian punya. Kemudian klik save, terus klik tombol next. Nah, setelah itu akan muncul comment centernya seperti ini. Ada pernyataan selamat, Anda berhasil telah membuat data Myop. Nah, di sini kemudian kita klik comment center. Nah, di sini ada menu utama yang terdapat pada program Myop, yaitu ada account, ada banking, ada sales, ada purchase, ada inventory, dan juga ada cut file.
Di sini account digunakan untuk membuat jurnal umum. Di sini account digunakan untuk membuat jurnal umum dan mengedit perkiraan, maksudnya mengganti account, mengganti nama account dan seterusnya. Kemudian ada banking. Modul ini digunakan untuk transaksi yang berkaitan dengan perbankan. Ada sales. Modul ini digunakan untuk transaksi penjualan barang dagangan. Ada purchase. Modul ini digunakan untuk transaksi pembelian barang dagangan. Ada inventory. Modul ini digunakan untuk transaksi stok barang dagang. Ada cut file. Modul ini digunakan untuk data-data pelanggan dan data-data karyawan. Nah, ini cut list, ada account, banking, sales, kemudian ada inventory dan juga ada cut file. Nah, demikian, semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Kalau ada sesuatu yang belum jelas bisa kalian tanyakan lewat WA ataupun SMS ataupun media sosial, dan semoga bermanfaat. Kita berjumpa di pembelajaran berikutnya, pembuatan account dengan import dan account secara manual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.